Fungsi sistem perkemihan. 1. Meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoetin serta melepaskan renin. Kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluar ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. 3. Menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen atau urea dan asam urat. 4. Membantu hepat untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Berikut organ sistem perkemihan. 1. Ginjal. 2. Ureter. 3. Kandung kemih. 4. uretra. Yang pertama, ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneal bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm dan lebar 6 cm dan tebal 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebral T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Letak ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis dexter. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsula renis tipis yang melekat pada parenkim ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Korteks. Terletak superficial dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. 2. Medula. Terletak legi profundus. Banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengsekresikan cairan dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan ion. Fungsi ini terjadi dalam plasma apabila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. 3. Mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal akan mensekresiakan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. 4. Mengekresi sisa metabolisme. Sisa metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Bahan-bahan yang diekskresikan ginjal antara lain zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme Hb, dan bahan kimia asing. 5. Produksi hormonal
hormonal yang mengontrol tekanan darah. Ginjal mensekresi hormon renin dalam mengatur tekanan darah. 2. Ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pielum ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20-30 cm dengan diameter 1,7 cm. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan orang lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbatan. Ureter dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, ureter pars abdominalis, berada dari pelvis renal sampai menyilang di fasa iliaka. 2. Ureter pars pelvica, berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai masuk kandung kemih. Yang berikut, lapisan ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. 2. Lapisan tengah tangan atau otot polos dan lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica interna, arteri hipogastrika, dan arteri vesicalis inferior. Persarapan ureter merupakan cabang dari plecus mesentericus inferior, plecus spermaticus, dan plecus pelvis. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah anterior, tepat di belakang os pubis, yang dapat dipalpasi dan perkusi saat pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi atau proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, badan atau korpus, berbentuk ruangan yang berdinding otot. 2. Leher atau kolum, berbentuk corong. 3. Dalam kondisi penuh, bentuknya seperti telur atau ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Apex atau puncak, vesika urinaria terletak di belakang symphysis pubis. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter uretra, yaitu sphincter eksterna, ada di batas uretra anterior dan posterior, yang terdiri dari otot polos yang diatur secara simpatetik. Kedua, sphincter interna terdiri atas otot bergaris yang diatur sistem saraf somatik. Ada perbedaan
Berikut konsep berkemih. Yang pertama, urin. Urin adalah produk akhir dari sistem perkemihan melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi, dan absorpsi oleh tubuli. Yang kedua, karakteristik urin. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat telur. Yang ketiga, pembentukan urin. Pembentukan urin dimulai dari ginjal. Tekanan darah akan mendorong darah dari arteri renalis melalui membran filtrasi. 4. Proses berkemih. Urin normal yang diproduksi ginjal. Yang berikut, sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja melalui antara zat-zat kimia berupa hormon yang hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan kelenjar limfe. Sistem endokrin juga sistem yang mengatur pada hormon manusia dan berhubungan dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Yang berikut fungsi sistem endokrin ada 4. Yang pertama, menghasilkan hormon untuk tubuh manusia. 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang pertumbuhan jaringan. 4. Mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus. Mempengaruhi bagian-bagian sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofise. Yang pertama ini ada gambarnya. Ini 1 terletak di dasar tengkorak. 2 bagian dari kelenjar endokrin. 3 memiliki fungsi mengatur hormon. 4 terbagi dari 2 lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. 2. Kelenjar tiroid. 1. Berada di depan leher. 2. Terdiri atas 2 lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea. 3. Diikat oleh secarik jaringan tiroid yang disebut istimus tiroid. 4. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, kalsitonin, dan triiodopionin. Yang terakhir, mengatur metabolisme dalam tubuh. Berikut kelenjar paratiroid. Yang pertama, melekat pada kelenjar tiroid. Kedua, terbagi dalam 4 kelenjar kecil yang menempel pada tiroid. 3. Hormon yang menghasilkan yaitu parathormon dengan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Yang terakhir, mengatur kadar kalsium dan fosfor. Berikut kelenjar timus. 1. Setinggi trakea. Strukturnya menyerupai modus limfe dan pembentukan antibodinya juga sama. Ketiga, berfungsi menghasilkan limfosite, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh. Berikut kelenjar